mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujil Asri Safitri Wisnu. Saya akan menjelaskan mengenai video saya tentang pengaruh petisi online dalam pembuatan kebijakan. Sejak hadirannya pada Juni 2012 di Indonesia, situs change.org menjadi salah satu jalan yang membuka dan mendorong masyarakat untuk lebih berani mengeluarkan pendapatnya di muka umum dalam berpendapat terhadap permasalahan sektor publik, karena ada banyak isu-isu publik yang dibahas dalam situs ini. Mulai dari tahun 2012 sampai 2021, dilihat dari data yang ditampilkan, terdapat kenaikan jumlah pengguna yang menggunakan dan mengakses situs change.org, serta berbagai petisi dan survei sudah dilakukan. Situs change.org juga menjadi salah satu alat untuk menyatukan aspirasi dari masyarakat untuk memberikan opini dan melakukan protes terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dianggap janggal dari suatu fenomena yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Seperti yang kita tahu, demokrasi di suatu negara akan dikatakan baik apabila tingkat partisipasi politik oleh masyarakatnya pun tinggi. Petisi online juga merupakan bentuk dari partisipasi politik, sebab bentuk partisipasi politik bukan hanya memberikan suara pada saat pemilu, menghadiri rapat umum, lobbying dengan pemerintah, pengorganisasian event juga merupakan bentuk partisipasi politik. Dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM, juga merupakan bentuk partisipasi politik. Maka dari itu, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah ataupun instansi lembaga negara terkait adalah sebagai bentuk kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sudah banyak petisi online yang berhasil dimenangkan oleh publik, seperti dicopotnya Menteri Terawan, penghapusan ujian nasional, pembebasan biaya kuliah selama pandemi, dan lain-lain. Akan tapi saya akan menganalisis petisi yang menuntut pemerintah untuk menggratiskan vaksin COVID-19 yang dibuat oleh Zulfikar Amir. Meskipun vaksin COVID-19 hari ini sudah digratiskan, akan tetapi di masa lalu ada sebuah fenomena di mana sebelumnya pemerintah berencana melaksanakan dua skema program vaksinasi di Indonesia, yakni gratis dan mandiri sebagai program vaksinasi BUMN. Tentu saja hal ini mengundang banyak kritik karena dinilai tidak etis atas sebab banyak rakyat yang ekonominya memburuk akibat pandemi, tetapi BUMN berencana mengkomersialkan vaksinasi. Sedangkan agar vaksinasi efektif diperlukan minimal 70% penduduk Indonesia yang divaksin untuk menghentikan penularan COVID-19. Lalu muncul petisi online yang dibuat oleh Zulfikar Amir sebagai bentuk penolakan yang mendapat banyak dukungan dari publik, sehingga petisi tersebut sudah mencapai 11.402 tanda tangan yang membawa kemenangan petisi, hingga Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah berbanding terbalik dengan petisi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meski dinilai memiskinkan buruh, memudahkan PHK, dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa. Dalam pembuatan UU di negara demokrasi dibutuhkan partisipasi politik dari publik yang menuntut asas keterbukaan dalam pembentukan UU. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai melewati tahap yang melibatkan masyarakat karena tidak disebarluaskan terlebih dahulu. Untuk terwujudnya good governance diperlukan asas keterbukaan yang dianut negara Indonesia yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa memberikan aspirasinya dalam pembentukan perundang-undangan. Meski petisi sudah mencapai dukungan sebanyak 1,4 juta tanda tangan, atau lebih tepatnya 1.404.574, angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan petisi penggratisan vaksinasi COVID-19. Lantas mengapa masih tidak direspon oleh pemerintah? Jawabannya karena di Indonesia petisi online masih disediakan oleh pihak swasta, yaitu situs change.org. Pemerintah Indonesia masih belum menyediakan situs resmi karena belum ada landasan hukum yang berlaku. Petisi online akan mencapai kemenangan apabila dibarengi dengan advokasi kebijakan. Aktivitas ini harus diwujudkan untuk mendukung dan menguatkan fungsi petisi online sebagai media perubahan sehingga lebih berpengaruh.
Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, petisi online sudah diakomodir oleh pemerintah. Petisi di Amerika tertuang pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang tersedia dalam situs whitehouse.gov. Pembuat petisi harus bisa mengumpulkan dukungan dalam jumlah harus mencapai 100.000 tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari agar direspon oleh pemerintah. Sedangkan Korea Selatan juga memiliki kesamaan. Situs petisi disediakan oleh kantor kepresidenan atau Chonghwade yang mencakup komplain masalah personal hingga soal sosial politik. Sebuah petisi agar direspon pemerintah harus memiliki 200.000 tanda tangan dalam kurun waktu 30 hari untuk diproses. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia suatu angka besar kecilnya jumlah dukungan atau aspirasi masyarakat dalam sebuah petisi tidak berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, karena perubahan atau pembuatan kebijakan belum dijamin oleh pemerintah karena tidak adanya hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia mestinya membuat regulasi yang mengatur tentang petisi online seperti di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di sana pemerintah dinilai serius dalam mendengarkan masukan dan masyarakatnya. Pemerintah mestinya menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menunjukkan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat dan memiliki good governance. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course.